Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jelita Rontolalo, tingkat 1 kelas B, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan fungsi dari alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita bagian luar. Di sini yaitu mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi wanita. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau symphysis pubis, berfungsi untuk melindungi alat genitalia dan masuknya kotoran, selain itu untuk estetika. Selanjutnya, labia minora. Labia minora merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora, berfungsi melindungi lubang vagina dari benda-benda kecil yang bisa masuk ke dalam saluran kemih wanita. Selanjutnya, Hampton atau disebut selaput darah atau selaput keperawanan, berfungsi untuk melindungi saluran vagina dari bakteri. Selanjutnya, lubang vagina. Lubang vagina, organ ini berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Selanjutnya, labia majora. Bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina, berfungsi untuk melindungi area kewanitaan dari kuman atau kotoran. Selanjutnya, anus merupakan saluran pendek pada wanita. Pada ujung rektum menjadi jalur keluarnya feses, berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi. Prepucium klitoris. Ini adalah lipatan kulit klitoris. Klitoris adalah suatu jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya serta adalah kawasan erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya uretra, tempat keluarnya air kencing yang berada di bawah klitoris, berfungsi sebagai arus untuk keluarnya air kencing. Selanjutnya, vestibulum adalah alat reproduksi anggota luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada waktu bersenggama. Selanjutnya, vestibular bulb adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Setelah wanita organisme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Selanjutnya, kelenjar vestibular besar adalah kelenjar terpenting di kawasan vulva dan vagina karena bisa mengeluarkan lendir. Pengeluaran lendir meningkat waktu berhubungan seksual. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Di sini ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terpali, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuai sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada embrio. Embrio adalah saluran eukariota diploid dalam tahap paling awal dari perkembangan. Selanjutnya, Fallorian tube adalah dua oviduk atau tuba uterus yang membentang dari kornea dan bercabang keluar di sekitar ovarium, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan.
Selanjutnya ada ovarian ligamen, merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim, berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Selanjutnya ada fimbriae, struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Selanjutnya ada myometrium, adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah, berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Selanjutnya ada cervical canal, adalah saluran di dalam otot serviks yang memungkinkan keluarnya darah menstruasi, masuknya sperma dan lahirnya saat persalinan. Selanjutnya ada ovarium yang berukuran sebesar biji kenari. Ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita, berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada endometrium, jaringan yang dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba falopi atau saluran telur, vagina atau rektum, berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada perimetrium, lapisan rahim yang paling terluar, berfungsi sebagai pelindung rahim. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim, adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina, berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Dan yang terakhir ada vagina, adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal, berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Reproduksi pria bagian luar. Di sini kelenjar prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Selanjutnya uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, berfungsi sebagai arus pembuang baik pada sistem kemih ataupun ekskresi dan sistem seksual. Selanjutnya testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis, berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Selanjutnya, penis merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang memasuki masa pubertas. Saat bayi hingga anak-anak, penis hanya berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dan menjaga kadar air dalam tubuh. Sementara ketika dewasa, penis memiliki peranan penting saat berhubungan seks dan reproduksi. Selanjutnya, skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan yang menggantung di bagian pangkal penis, berfungsi sebagai pembungkus testis atau buah sakar. Selanjutnya, vesicula seminalis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Selanjutnya, saluran ejakulator merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen atau vesika seminalis dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan vesika seminalis agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya, kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis adalah atau kelenjar Cooper ialah sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria, berfungsi sebagai penghasil mukus
atau lendir yang berfungsi melicинkan uretra saat sperma disalurkan keluar dan pembersih uretra dari urin saat sperma disalurkan keluar. Selanjutnya, vas deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Selanjutnya, epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis, berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Alat reproduksi pria bagian dalam, yaitu ada kantung kemih. Kantung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia, berfungsi untuk menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya ada vesicula seminalis, yaitu merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Organ ini terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Selanjutnya kelenjar prostat, yaitu kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Selanjutnya, vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Selanjutnya, kelenjar Cowpery atau juga kelenjar bulbo-uretralis ialah sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria, berfungsi sebagai penghasil mukus atau lendir yang berfungsi melicинkan uretra dari saat sperma disalurkan keluar dan pembersih uretra dari urin saat sperma disalurkan keluar. Selanjutnya, uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, berfungsi sebagai arus pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Selanjutnya, skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantung kulit dan menggantung di bagian pangkal penis, berfungsi sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Selanjutnya, epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis, berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Selanjutnya, testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantung testis, berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Yang terakhir, penis merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang memasuki masa pubertas. Saat bayi hingga anak-anak, penis hanya berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dan menjaga kadar air dalam tubuh. Sementara ketika dewasa, penis memiliki peranan penting saat berhubungan seks dan reproduksi.